Bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Guru yakin kalian hari ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita bersama keluarga. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal secara virtual. Natal kali ini berbeda ya Bu Enda? Kenapa berarti? Ya, Natal ini berbeda karena saat ini negara kita baru dilanda wabah COVID-19, sehingga kita harus merayakannya di rumah, tidak bisa merayakan bersama-sama di sekolah. Anak-anak, hari ini kita akan merayakan Natal secara virtual dari rumah kalian masing-masing. Nah, kita akan mulai perayaan Natal secara virtual pada hari ini dengan pujian Kita Surga. Anak-anak mengikuti dari rumah ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita buka acara perayaan Natal ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hesti Murwasari. Mari semuanya, kita akan memohon berkat Tuhan untuk memulai perayaan Natal ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang kelahirannya kami rayakan saat ini, kami memohon berkat-Mu Tuhan, karena hari ini kami bersama-sama dengan keluarga besar SD Bob Kris Sitomulyo I akan bersukacita merayakan kelahiran Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi sukacita Natal tetap ada di hati kami. Kami memohon kiranya Tuhan beserta dengan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan memampukan kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Natal. Sukacita Natal kiranya tetap ada di hati kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan prakata dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yohana Siam. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Pembawa Acara yang telah memberikan waktunya kepada kami. Yang saya hormati Ibu Pendeta GKJ Rewulu, yang saya hormati pula Bapak Ketua Komite SD Bob Kris Sitomulyo I,
Bapak, Ibu, guru, dan karyawan SD Bobri Sidomulyo 1 yang saya banggakan, beserta anak-anakku SD Bobri Sidomulyo 1 yang saat ini berada di rumah, yang sangat kami rindukan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat pagi dan salam. Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku yang berada di rumah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan karena pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan perayaan Natal secara virtual ini dengan baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya selaku orang yang dituakan di SD Bobri Sidomulyo 1, perkenankanlah mewakili dari Bapak Ibu guru SD Bobri Sidomulyo 1 untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata kepada Bapak Ibu tamu undangan beserta anak-anak yang sekarang berada di rumah. Ucapan terima kasih yang pertama kami tujukan kepada Ketua Komite SD Bobri Sidomulyo 1 yang telah berkenan menjembatani antara sekolah dengan gereja agar pelaksanaan perayaan Natal virtual ini terlaksana. Untuk selanjutnya, terima kasih pula kepada tim multimedia GKJ Rewulu yang telah memfasilitasi peralatan maupun segalanya sehingga perayaan Natal virtual di pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya, ucapan terima kasih kami tujukan kepada Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis GKJ Rewulu yang telah memberikan izin penggunaan gedung gereja ini beserta semua fasilitas dan perlengkapannya untuk keperluan perayaan Natal bagi keluarga besar SD Bobri Sidomulyo 1 ini. Untuk selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami tujukan pada Bapak, Ibu, guru, karyawan SD Bobri Sidomulyo 1 yang telah merencanakan dari awal sampai pelaksanaannya hari ini dengan baik. Untuk selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang mewakili dari teman-teman untuk mengisi acara dalam perayaan ini. Dan tak kalah pentingnya ya anak-anak, kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang berada di rumah untuk setia mengikuti dari awal sampai akhir perayaan Natal pada hari ini. Anak-anakku yang berada di rumah, kami yakin anak-anak merindukan pada sekolah. Kami pun juga rindu sekali ya anak-anak dengan anak-anak. Oleh karena itu kami pada saat ini ingin menyapa ke anak-anak, maka kemarin bulan kemarin kami berembuk dengan Bapak Ketua Komite. Bapak Ketua Komite kita baru ya anak-anak, nanti bisa kenalan sendiri siapa ya Ketua Komite sekarang ini. Nah inilah yang telah menjembatani kegiatan ini. Untuk selanjutnya anak-anak, mungkin sedikit informasi yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak pada kesempatan ini. Adapun tujuan ini ya, yang pertama tujuan penyelenggaraan ini, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi yaitu ingin menyapa ke anak-anak, ingin bersama dengan anak-anak walaupun kita bertemunya hanya bisanya seperti ini.
seperti yang disampaikan oleh Bu Endang sama Bu Ati tadi, bahwa perayaan Natal di tahun ini tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu karena adanya wabah pandemi COVID 2019, sehingga kita tidak bisa seperti kemarin. Namun walaupun demikian anak-anak, kami berharap anak-anak walaupun di rumah tetap semangat di dalam belajar. Tetap selalu menjaga kesehatan dengan mengutamakan protokol kesehatan ya. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker dan sering mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Agar nanti kita bisa bertemu lagi. Terlebih setelah pandemi berakhir, kita bisa bertemu lagi seperti waktu-waktu yang lalu. Semoga dengan perayaan yang sebentar ini bisa mengobati kerinduan kami, kerinduan anak-anak kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Untuk pengumuman yang berikutnya anak-anak, mungkin anak-anak di rumah, Bu guru kok pakai baju Jawa semua? Ya, karena hari ini kan tanggal 17 Kamis Pahing, kebetulan pas Kamis Pahing, dan seperti biasanya kalau pas hari Kamis Pahing, Bapak Ibu guru menggunakan pakaian kejawa atau kebaya. Ya. Jadi sudah terjawab ya anak-anak, kalau anak-anak di depan kok pakai kebaya ada apa, seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak, besok pagi hari Jumat tanggal 18 Desember ya, 2020. Nah, besok pagi adalah hari terakhir anak-anak berada di semester 1 kelas ini. Ya, walaupun anak-anak belum pernah ke sekolah nggih semester ini nggih, karena semester 1 ini full ada di rumah. Akan tapi saya yakin semangat anak-anak tetap membuahkan hasil yang baik, dan besok hasilnya itu akan diterimakan berupa rapot ya, yang akan diterima oleh Bapak Ibu kalian ya. Bapak Ibu besok tindak ke sekolah untuk mengambil rapot hasil dari belajar anak-anak. Untuk selanjutnya anak-anak, semester depan, semester 2 nggih, tahun ajaran 2020-2021, dari Pak Menteri itu ada wacana agar semester 2 nanti anak-anak bertatap muka. Nah, SD Bobri Sidomulyo 1 pun nanti juga akan melaksanakan perintah tersebut ya. Akan tetapi kami pun juga tidak bisa bertindak sendiri kecuali ada surat resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, anak-anak nanti tetap tenang dulu menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kalau diizinkan berarti nanti semester 2 anak-anak bisa bertatap muka, walaupun mungkin beda dengan 8 bulan atau 10 bulan yang lalu ya, mungkin tatap mukanya. Semoga bisa terlaksana. Dengan demikian kerinduan anak-anak dan Bu guru pun bisa terobati. Mungkin hanya itu anak-anak pengumumannya yang bisa kami sampaikan. Pesan Bu guru, walaupun anak-anak belajarnya dari rumah, tetap semangat.
ya, tetap semangat dalam meraih ilmu. Semoga apa yang telah dibangun oleh anak-anak, apa yang telah dipelajari anak-anak nanti bisa bermanfaat bagi masa depan anak-anak nanti. Terus selanjutnya anak-anak, kita sebentar lagi akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Maka marilah kita bersukacita menyambut kedatangan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, ya. Bapak Ibu beserta anak-anakku yang di rumah yang terkasih di dalam Kristus, kiranya hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang tiba saatnya untuk penyalaan lilin yang akan diiringi dengan pujian 1000 lilin oleh teman kita Andrew. Dilanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri. Lilin akan dinyalakan yang pertama oleh Ibu Yohanasiam, kedua oleh Bapak Purwadi, ketiga oleh Ibu Pendeta Hesti Murwasari, dan yang keempat oleh Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri. Sinarnya menyala
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang ada di rumah. Shalom, kiranya salam dan damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga pada saat ini kami merayakan Natal SD Bob Kris Sidomulyo 1. Tuhan berkati dan teristimewa pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita Natal. Tuhan Yesus memberkati kami, Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Adik-adik yang ada di rumah dan Bapak Ibu karyawan SD Bob Kris Sidomulyo 1, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Adik-adik yang ada di rumah yang punya Alkitab bisa dibuka, disiapkan. Kita buka Injil Yohanes 1 ayat 14. Mari nanti kita baca bersama-sama ya. Kalau Bu Pendeta menghitung sampai 3, nanti adik-adik bisa membacanya bersama-sama dengan Bu Pendeta. Yohanes 1 ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak tema perayaan Natal kita saat ini? Ada yang tahu nggak nih? Coba Bu Pendeta pengen tahu. Apakah ada yang tahu tema perayaan Natal SD Bob Kris Sidomulyo 1 saat ini? Wah, di layar adik-adik itu ada tampilannya itu. Di bawahnya Bu Pendeta ada tulisannya itu, Firman Allah menjadi manusia. Tapi Bu Pendeta mau tanya, kira-kira yang menjadi manusia itu siapa adik-adik? Saat ini Bu Pendeta punya satu gambar. Silahkan adik-adik bisa melihatnya. Ada satu gambar. Nah, itu adik-adik. Itu ada yang perempuan siapa ya kira-kira? Yang perempuan itu adalah Maria. Lalu Maria itu punya suami yang namanya Yusuf. Lalu yang ada di palungan itu berarti bayi Yesus ya. Lalu pertanyaannya tadi, kalau tema kita firman Allah menjadi manusia, yang menjadi manusia itu kira-kira Maria, Yusuf, atau Yesus ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Sepertinya adik-adik ini nih, yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Berarti dari firman Tuhan ini mau menyampaikan bahwa yang datang ke dunia menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus. Allah datang ke dunia sebagai manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Lalu Bu Pendeta mau tanya lagi nih, kira-kira nih adik-adik yang ada di rumah tahu nggak kenapa kok harus Allah itu datang ke dunia sebagai manusia dalam diri Tuhan Yesus? Kira-kira kenapa ya?
kenapa Tuhan Allah itu datang ke dunia, lahir dari perawan Maria, lalu dinamai Yesus, itu kenapa? Adik-adik kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya itu sudah dinubuatkan bahwa nanti akan datang sang terang. Nanti itu akan datang sang penyelamat kehidupan manusia. Lalu pada 2000 tahun yang lalu itu lahir seorang bayi dari perawan Maria, lalu tadi suaminya, lalu pasangannya itu namanya Yusuf. Lalu bayi itu lahir diberi nama Yesus. Yesus ini adalah anak Allah yang menjadi manusia. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya Tuhan itu bisa lebih dekat lagi dengan manusia. Tuhan Yesus itu supaya lebih erat lagi dengan manusia. Kalau tadinya mungkin Tuhan itu enggak terlihat, Allah itu enggak terlihat. Lalu melalui kelahirannya Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut Natal, Natal itu berarti kelahirannya Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Bukan ulang tahunnya Yesus, tetapi kelahirannya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus itu lahir, tujuannya adalah supaya Tuhan itu lebih dekat dengan manusia. Bu Pendeta juga punya gambar nih, ketika Tuhan Yesus dekat dengan banyak orang. Itu adik-adik, itu ada anak-anak, ada orang tua, ada laki-laki, ada perempuan. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu supaya lebih dekat bersatu dengan manusia. Manusia itu siapa? Ya kita semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan Bapak Ibu saudara-saudari karyawan SD Bobkri Sidomulyo 1, Yesus itu sudah lahir di dunia supaya dekat dengan manusia, dekat dengan kita, dekat dengan adik-adik semua, dekat dengan Bapak Ibu guru, dekat dengan Bu Pendeta dan dekat dengan teman-teman adik-adik semua. Kita sudah dekat loh dengan Tuhan Yesus. Tuhan sudah mendekati kita loh. Berarti kita juga punya tugas. Tugasnya adalah kita juga harus dekat dengan sesama kita. Tidak cuma dekat dengan sesama kita loh adik-adik, tapi kita harus dekat dengan Tuhan. Ingat ya, hari Natal itu kelahiran Tuhan Yesus, tujuannya supaya Tuhan itu lebih dekat lagi hidup bersama-sama dengan manusia. Mungkin adik-adik sekarang bertanya, loh Bu Pendeta, kok saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus ya? Katanya Tuhan Yesus itu jadi manusia supaya dekat dengan manusia. Iya adik-adik, Tuhan Yesus itu sebenarnya ada di mana-mana. Walaupun saat ini kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita semua. Adik-adik harus merasakan kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita semua. Dan kalau Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam hati kita, kita juga harusnya, kalau tadi Tuhan Yesus mau dekat dengan kita, kita harus dekat dengan sesama kita. Sekarang Bu Pendeta juga punya gambar lagi nih. Gimana caranya toh kita dekat dengan sesama kita? Gambar yang ketiga. Itu kira-kira siapa ya? Ada yang pakai seragam merah putih lalu ada berdiri Bu Guru. Bisa juga itu nanti ditambahi Pak Guru atau Bapak Ibu karyawan. Adik-adik yang ada di rumah, ketika sudah merasakan Natal,
merasakan kehadiran Tuhan Yesus, berarti tugasnya adalah harus dekat dengan Bapak Ibu Guru. Dekat itu bukan berarti lalu fisik kita dekat. Saat ini memang kita nggak boleh dekat-dekat adik-adik, kita terpisah. Adik-adik harus sekolah di rumah, belajar di rumah, belum bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Tadi Bu Yohana mengatakan belum bisa bertemu, sebenarnya kangen, kita semua kangen. Tetapi ingat, walaupun kita terpisah jarak, tetapi kita semua ada di hati. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling menyayangi. Caranya bagaimana? Adik-adik yang ada di rumah sebagai anak-anak pelajar sekolah SD supaya dekat dan mengasihi Bapak Ibu gurunya itu bagaimana toh? Sekarang adik-adik kan kalau setiap hari dikasih tugas nih sama Bapak Ibu guru. Kira-kira ketika dikasih tugas responnya bagaimana? Semangat atau males? Kalau adik-adik sayang dengan Bapak Ibu guru, harusnya gak boleh males, harusnya tetap semangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan selalu mengerjakan tugas dengan baik. Itu caranya supaya kita dekat dengan Bapak Ibu guru dan cara mengasihi Bapak Ibu guru. Itu dengan Bapak Ibu guru, adik-adik tugas kita sebagai siswa, tugas adik-adik sebagai siswa kepada Bapak Ibu gurunya. Tentu nggak cuma siswa yang harus dekat atau sayang dengan Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu guru yang ada di sini nih juga punya tanggung jawab supaya tetap mengasihi murid-muridnya. Misalnya, tapi ini kayaknya murid-murid SD Bobri nggak ada yang nakal ini. Misalnya ini ada yang agak ngeyel sedikit. Berarti kalau kita sudah merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang membawa sukacita di dalam hati kita, berarti kita, Bapak Ibu guru dan para karyawan harus melayani dengan tulus dan sabar. Ada yang ada di rumah kira-kira Bapak Ibu gurunya itu sabar atau enggak? Ayo jujur nih. Nah kalau belum berarti Natal ini Bapak Ibu gurunya diingatkan kembali supaya lebih sabar lagi, lebih telaten lagi di dalam mendidik adik-adik sebagai siswa. Itu kedekatan antara murid dengan gurunya. Lalu ada gambar lagi tadi, minta tolong ya ditampilkan kembali gambarnya. Tadi tidak cuma kedekatan antara murid dengan guru, bawahnya itu kira-kira siapa ya? Ada ibu, ada anak laki-laki, ada bapaknya, lalu ada anak perempuan. Berarti kita harus dekat dengan keluarga. Kita harus sayang dengan orang tua, kita harus sayang dengan kakak adik kita. Kalau adik-adik yang ada di rumah, kira-kira sayang gak nih sama orang tuanya? Kalau diminta tolong, itu langsung berangkat atau sek pak bu? Tapi habis itu gak mau dimintain tolong. Itu berarti adik-adik belum sayang dengan orang tuanya. Kalau kita sayang dengan orang tua, seharusnya kita ini mau mendengarkan apa yang dinasihatkan orang tua, dan kalau dimintai tolong orang tua harus mengikuti adik-adik. Itu salah satu caranya. Lalu ada lagi yang sampingnya, itu ada berapa ya jumlahnya orangnya yang paling bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kira-kira adik-adik bersama teman-teman. Nah, berarti kita nggak cuma dekat sama Bapak Ibu guru,
kita nggak cuma dekat dengan orang tua dan keluarga, tetapi kita juga harus dekat dengan teman-teman kita. Siapa yang kalau punya jajan, tapi temennya nggak punya, lalu nggak mau berbagi? Hayo, siapa nih? Kalau anak-anak Tuhan yang sudah merasakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, harusnya tidak boleh pelit. Harusnya rela berbagi dengan temannya. Kalau kita punya mainan nih, lalu teman kita tidak punya mainan, ya mari kita main bersama-sama. Itu caranya kita dekat dengan teman kita dan cara kita sayang dengan teman kita. Dan yang paling utama adik-adik, yang atas nih sampingnya Bu Guru dan murid-murid, itu gambarnya ada anak-anak, lalu yang di tengah itu gambarnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah dekat dengan kita, berarti kita juga harus dekat dengan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik tanya, caranya gimana Bu Pendeta? Kan Tuhan Yesus gak terlihat. Gimana caranya saya bisa dekat dengan Tuhan Yesus? Bisa loh adik-adik. Adik-adik bisa berdoa, itu cara supaya kita semua dekat dengan Tuhan Yesus. Berdoa, lalu mendengarkan firman Tuhan, tidak lupa sekolah minggu. Nah, itu cara kita supaya dekat dengan Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Jadi Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus artinya Yesus semakin mendekatkan diri bersama-sama dengan kita supaya kita semakin merasakan kehadiran Tuhan. Ingat, walaupun Tuhan Yesus saat ini tidak bisa kita lihat, tetapi Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita tetap mengasihi sesama kita, mengasihi Bapak Ibu guru, mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman, mengasihi sesama kita, dan terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, selamat Natal buat adik-adik semua yang ada di rumah, dan selamat Natal untuk Bapak Ibu guru karyawan SD Bob Kris Sidomulyo 1. Kiranya damai sukacita Natal senantiasa ada di dalam langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kekuatan, Tuhan telah memberikan kami cerita Natal pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami. Berkati kami Tuhan, kiranya kami mampu untuk senantiasa dekat dengan sesama kami mengasihi sesama kami mengasihi orang tua kami mengasihi Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di SD Bob Kris Sidomulyo 1 ini. Kami mengasihi murid-murid kami mengasihi sesama kami, teman-teman kami, terlebih kami mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk SD Bob Kris Sidomulyo 1. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap proses belajar mengajar yang masih dilakukan di rumah masing-masing. Tuhan berkati setiap proses belajar ini, walaupun kami terpisah jarak, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Ibu guru karyawan
SD Bob Kris Sidomulyo 1 ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan, pelayanan, tugas dan tanggung jawab mereka di dalam mendidik dan mendampingi anak-anak siswa-siswi mereka. Mampukan mereka untuk senantiasa penuh dengan kasih, ketulusan, dan kesabaran, sehingga melalui pelayanan mereka mampu menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan melalui SD Bob Kris Sidomulyo 1 ini. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak, untuk siswa-siswi SD Bob Kris Sidomulyo 1, biar Tuhan juga senantiasa memberkati anak-anak kami di dalam masa pandemi ini. Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka sukacita, Tuhan memberikan mereka kecerdasan, kepandaian, sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Untuk perkembangan SD Bob Kris Sidomulyo 1 ini ya Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu bagi orang tua siswa-siswi. Tuhan juga senantiasa memberkati, Tuhan berikan mereka juga kemampuan, ketekunan, kesabaran di dalam mendampingi putra-putri mereka. Sungguh ya Bapa, kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami, harapan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, indah sekali firman Tuhan hari ini ya. Tadi tema firman Tuhan hari ini apa ya Bu Endang? Ayo apa? Anak-anak tadi juga mendengarkan toh? Ya. Kayaknya, tapi Apa enggak ya? kayaknya Kira-kira. ya. Firman Allah menjadi manusia. Ya, firman Allah menjadi manusia. Supaya Tuhan dekat di dalam hati kita. Anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komite SD Bob Kris Sidomulyo 1, Bapak Purwati. Yang pertama kali diucapkan terima kasih kepada Ibu Endang dan Ibu Ati yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk saya keparang matur di hadapan Bapak Ibu guru, juga orang tua dari anak-anak SD Bob Kris Sidomulyo 1. Yang kami hormati Ibu Pendeta Hesti Morwasari dan Ibu Pendeta Elizabeth Emilia Putri selaku Pendeta GKJ Rewulu. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang saya banggakan anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SD yang kita cintai, SD Bob Kris Sidomulyo 1. Salam, selamat pagi. Kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa beserta dengan hidup kita sekalian. Yang pertama tentu mari yuk kita bersama-sama kita menghaturkan syukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan sudah melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Sekalipun pada pagi hari ini dalam Natal virtual ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, anak-anak ketemu dengan Bapak Ibu guru itu melalui HP, melalui laptop, atau melalui televisi di rumah kalian masing-masing. Ternyata kita belum bisa ketemu secara langsung seperti tahun-tahun kemarin. Kenapa sebabnya? Tentu kalian tahu kalau sekarang ini ternyata kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang ternyata belum berakhir. Anak-anak, kalian tentu tahu toh bahwa kota kita tercinta ini, Jogja ini, zonanya zona
merah. Sehingga karena zona merah ini kita masih belum bisa bertemu seperti halnya tahun-tahun kemarin. Oleh karena itu, kita kesempatan ini masih melakukan Natal secara virtual. Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, rekan-rekan orang tua siswa, dan terkhusus anak-anakku siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan, izinkan saya berdiri di sini, saya matur. Kalau tadi di awal Bu Yohana sempat paring pangandikan, nanti kenalan ya dengan ketua komitenya baru. Nah, sekarang sudah tahu kalian, ini ketua komite baru. Saya dimohon bantuannya oleh Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya untuk membantu di SD Bobri ini terhitung dari 6 Agustus 2020. Jadi masih baru anak-anak, masih belum ada 1 tahun. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya matur, saya memberikan masukan kepada anak-anak yang sampai hari ini ternyata kita masih belum bisa belajar secara tatap muka di kelas. Anak-anak, kalau tahun-tahun yang lalu kalian di gedung ini, di tempat ini, kalian bisa bernyanyi dengan sukacita, ketemu dengan teman-temannya, bajunya baru, sepatunya baru, semuanya serba baru, ada kesukacitaan. Tetapi ternyata untuk tahun ini, kesempatan ini, kalian harus di rumah. Kalian melihat tidak bisa ketemu dengan kita, teman-teman yang lain seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, anak-anak bosan? Mungkin iya. Tiap hari di rumah terus, belajar terus. Saya yakin bahwa anak-anak juga mengalami kejenuhan, apalagi ketika anak-anak diajar, diberi pengetahuan oleh bapak dan ibu, itu ternyata bapak dan ibu kalian tidak sabar. Kalian kerap dimarahi, kerap dibentak-bentak oleh bapak ibumu karena tidak sabarnya mereka mengajari kalian. Nah, ternyata berbeda ya ketika diajar bu guru di sekolah, di kelas, dengan ketika diajar oleh bapak ibu di rumah. Bapak ibu di rumah kadang-kala sok-sok kurang sabar. Karena kurang sabar, terus ketika ngajari kita tidak bisa, bapak ibu marah. Nah, tapi anak-anak, satu hal yang ingin Pak Pur sampaikan kepada kalian, kalian tidak boleh putus asa. Kalian harus tetap punya semangat. Yuk kita sama-sama nanti berdoa. Supaya apa? Supaya COVID ini segera pergi. Supaya COVID ini segera hilang. Supaya kita bisa belajar lagi. Seperti tahun yang lalu di kelas ketemu dengan bu guru yang penuh kesabaran mengajari kalian. Ya. Nah, nanti tidak henti-hentinya kita akan berdoa kepada Tuhan supaya wabah ini segera berakhir. Dan kepada teman-teman orang tua dari anak-anak kita yang kita percayakan, yang kita titipkan kepada Bapak Ibu di SD Bobri Sidomulyo 1 ini, saya ingin mengajak kepada panjenengan supaya dalam kondisi ini kita menggantikan peran sementara. Kalau dalam kondisi ini kesabaran kita sedang diuji,
ini kesempatan kepada kita untuk juga membuktikan bahwa kita juga bisa menjadi guru bagi anak-anak kita dengan kesabaran kita. Saya yakin bahwa kita sebagai orang tua itu beban kita banyak, permasalahan kita banyak. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu akan menghilangkan kesabaran kita untuk kita menjadi teman bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada panjenengan semua, karena kita yakini bahwa Bapak Ibu guru di SD Bopri ini sudah semaksimal mungkin mencurahkan segala kemampuannya untuk menyukseskan, mewujudkan supaya anak-anak kita ini juga tidak terlalu ketinggalan. Saya ingin mengajak panjenengan, yuk kita dukung sepenuhnya apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dicanangkan oleh sekolah ini bagi kemajuan anak-anak kita dan sekolah SD Bopri Sidomulyo 1 ini. Saya meyakini bahwa kita akan dimampukan sepanjang kita punya keinginan untuk bisa mewujudkan itu. Dan secara khusus kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru beserta karyawan, atas nama komite kami mengapresiasi jadilah panjenengan dalam upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan yang lain yang sudah dilakukan dengan sepenuh hati. Kami akan mengimbangi, kami akan berusaha memberikan dukungan kepada panjenengan dengan satu keyakinan. Izinkan saya mengambil satu ayat, karena kebetulan Ketua Komite Panjenengan Guru Agama. Izinkan saya mengambil satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat 58 demikian. Di sana dinyatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Menikah bukan penghiburan Bapak Ibu, tapi kita yakini bahwa apa yang panjenengan upayakan, yang panjenengan lakukan akan diperhitungkan Tuhan. Saya meyakini itu. Dan pada kesempatan virtual ini kami juga sampaikan ucapan terima kasih buat panjenengan ingin menyapa, ingin ketemu dengan anak didik panjenengan. Panjenengan berusaha ketemu walaupun secara virtual. Dan kesempatan ini juga secara khusus kami ingin berterima kasih Ibu Pendeta dua-duanya, majelis dan terkhusus tim multimedia GKJ Rewulu sudah berkenan memfasilitasi kami untuk kami boleh bertatap muka dengan anak-anak. Dan akhirnya selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Kita akan memasuki era yang baru dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah anak-anak, hari ini teman-teman kalian juga akan ikut memeriahkan perayaan Natal ini dengan gerak dan lagunya, yaitu teman kita Dara, Clarissa, Akila, dan Fani. Dipersilahkan. Kristus telah lahir,
bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding ding dong, ding ding dong, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding ding dong, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Anak-anak, perayaan Natal virtual sudah kita lewati bersama-sama, dan sekarang ini kita akan menutup perayaan Natal virtual hari ini dengan kembali kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hesti Murwasari. Mari kita bersama-sama akan mengakhiri perayaan Natal SD Bob Krisito Mulyo 1 ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, hati kami bersuka cita karena hari ini kami boleh merayakan kelahiran Tuhan di dunia. Kami juga boleh mengobati rasa rindu kami kepada Bapak, Ibu, dan juga karyawan SD Bob Krisito Mulyo 1 dalam perayaan Natal ini. Kiranya sukacita Natal, kegembiraan Natal tidak hanya sampai di sini, tetapi juga akan kami bawa untuk kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami, para siswa yang ada di rumah, berkati orang tua siswa, berkati Bapak, Ibu, guru, karyawan SD Bob Krisito Sitomulyo, agar semuanya tetap dapat merasakan sukacita dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, acara perayaan Natal ini dapat berlangsung dengan baik sampai akhir. Kami berterima kasih dan kami bersukacita karena Tuhan beserta dengan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri acara Natal pada hari ini, dan sebelumnya nanti Bapak Ibu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Tapi anak-anak, Bu Guru tetap berpesan, mari kita di rumah kita masing-masing, kita berdoa, kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita berkat, semangat, dan kemampuan untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu ya Bu Endang ya. Hilang. Seperti tadi pesan dari Pak Purwadi tadi, walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat, tidak boleh putus asa, dan kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat berlalu. Ya, kita akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru untuk menyanyikan lagu Selamat Hari Natal.